Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya dan keluarga dan para pengikutnya yang tetap menjunjung tinggi keislaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini saya ingin mengangkat sebuah artikel yang saya temukan saat tadi malam. Sebenarnya pembahasan ini pada dasarnya itu sepele, tetapi sebenarnya hal ini sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu kebolehan atau bagaimana ruginya kita tidur setelah subuh saat bulan puasa. Karena pada dasarnya saat kita setelah sholat subuh, apalagi kita bangun di waktu dini hari ya, atau jam 3, itu mesti ngantuk-ngantuknya, dan setelah kita sahur itu perut kita itu lumayan kenyang. Itu sangat memancing diri kita itu ketika habis sholat subuh itu kita ingin sekali untuk merebahkan kepala kita di, baik itu di kasur kah atau di bantal. Jadi bagaimana kerugian kita saat tidur setelah sholat subuh di bulan puasa. Bukan saya ingin mengkaji dari segi ilmu kesehatan, karena kalau dari segi ilmu kesehatan mungkin ada yang lebih pakar, tetapi yang saya ingin angkat itu bagaimana kerugian kita ketika tidur setelah sholat subuh dari segi hadisnya. Jadi para ulama pada dasarnya tidak menganjurkan kita untuk tidur setelah sholat subuh, karena kebanyakan para ulama setelah sholat subuh mereka menghabiskan waktunya untuk memperbanyak zikir pada bulan Ramadan, apalagi pada bulan Ramadan, karena mereka beranggapan bahwasanya segala amal perbuatan yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dalam yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyatul Baijuri, beliau mengatakan bahwasanya seseorang dapat melakukan kebaikan secara umum karena ganjaran amal kebaikan apapun bentuknya akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Lalu Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyatul Jamal bahkan pernah mengatakan bahwasanya tidur setelah sholat subuh merupakan perbuatan yang mendatangkan siksa. Jadi waktu yang seharusnya kita gunakan dengan memperbanyak zikir, kita menggunakannya untuk tidur sehingga waktu itu terbuang sia-sia. Jadi Syekh Sulaiman menuturkan bahwa tidur itu ada 7 macam. Yang pertama itu ada tidur lalai, yang kedua ada tidur celaka, yang ketiga ada tidur laknat, yang keempat ada tidur siksa, yang kelima ada tidur istirahat, dan yang keenam ada tidur rahmat, dan ada tidur penyesalan. Apa itu tidur lalai? Tidur lalai itu ketika kita tidur pada saat di dalam majelis zikir. Jadi sementara orang berzikir kita tertidur, itu namanya tidur lalai. Lalu yang dinamakan dengan tidur celaka adalah ketika kita tidur pada waktu sholat. Artinya ketika kita lagi enak-enak, seharusnya waktu itu kita sudah masuk waktu sholat, kita masih tidur. Itu yang dinamakan tidur celaka. Lalu kemudian yang dinamakan dengan tidur laknat adalah ketika kita tidur di waktu subuh. Jadi pada subuh hari itu
seharusnya kita sudah masuk waktu sholat subuh kita masih tidur, itu yang dinamakan dengan tidur yang laknat. Lalu kemudian yang dinamakan dengan tidur siksa adalah tidur yang kita lakukan ketika setelah selesai sholat subuh, atau tidur setelah waktu fajar, kemudian tidur yang istirahat yang merupakan tidur sebelum waktu zuhur. Jadi sebelum waktu zuhur masuk kita itu istirahat, itu yang dinamakan tidur istirahat. Dan tidur rahmat itu adalah tidur yang kita lakukan ketika kita tidur setelah selesai sholat isya, itu yang dinamakan dengan tidur rahmat. Jadi ini yang dikatakan oleh Sulaiman Al-Jamal dalam kitab Hasyatul Jamal dalam juz 1 halaman 429. Lalu dalam Islam tidur saat setelah sholat subuh itu dihukumi sebagai hukumnya makruh. Kenapa dihukumi sebagai makruh? Karena ada dua alasan. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh itu mempersempit rezeki. Jadi tidur setelah sholat subuh itu bisa menyebabkan rezeki kita itu menjadi sempit. Rezeki dalam hal ini tidak bisa kita lihat dari segi materi saja ya, tapi ada hal lain yang dimaksudkan dalam rezeki ini. Jadi bisa saja mencakup semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya dari segi materi. Bisa saja ketika kita merasa susah mencari pekerjaan misalnya, atau penghasilan sulit, mengalami penurunan, bahkan kemerosotan dalam usaha, susah memahami ilmu dan yang lain sebagainya, itu bisa jadi karena kita sering tidur setelah sholat subuh. Jadi dalam suatu hadis diriwayatkan an Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat, dan dari Sayyidah Fatimah anaknya Nabi, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, mar rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'atun mutasabbihatun. Jadi Rasulullah pernah mendatangiku saat aku sedang tidur di pagi hari. Faharrikani birijlihi. Jadi Rasulullah itu menggerakkanku dengan kakinya. Summa ya bunayyatun. Kemudian beliau bersabda, wahai putriku, kumi syahidi rizqan rabbika. Jadi wahai putriku, berdirilah dan lihatlah rezeki Tuhanmu. Wala takuni minal ghafilin, dan janganlah kamu lalai sebab Allah membagikan rezeki untuk manusia. Wala takuni minal ghafilin fa innallaha yaqsimur rizqan nasi ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Karena pada dasarnya Allah itu membagikan rezeki untuk manusia di antara waktu keluarnya fajar sampai dengan terbitnya matahari dari timur. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya Rasulullah pun menyuruh putrinya, ketika putrinya ini tertidur setelah sholat subuh, Rasulullah membangunkan putrinya untuk bangun. Tataplah rezeki Allah di pagi hari di antara dua waktu, yaitu setelah masuknya waktu subuh hingga terbitnya matahari. Lalu kemudian alasan yang kedua kenapa dimakruhkan untuk tidur setelah sholat subuh, yang kedua adalah hidupnya itu kurang berkah. Jadi semua orang atau semua umat manusia itu, khususnya umat Islam, kita sebagai umat Islam itu mendambakan hidup yang penuh dengan keberkahan. Karena keberkahan yang bisa membuat rezeki kita itu menjadi lancar, hati bisa jadi tentram, jadi bisa mempunyai keturunan yang soleh soleha, rumah tangga yang rukun, hidup bermanfaat bagi sesama, dan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Jadi Rasulullah telah mendoakan agar umatnya dianugerahi limpahan berkah di pagi hari. Oleh sebab itu, jika setelah sholat subuh sebaiknya kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak
ibadah atau zikir tidak digunakan untuk tidur, karena bisa jadi kita akan kehilangan kesempatan emas untuk mendapat keberkahan yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dari Sohar Al-Ghamidi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Jika mengirim ekspedisi atau pasukan perang, beliau akan melakukannya di pagi hari. Sohar merupakan seorang pedagang dan ia mengirim dagangannya di pagi hari juga sehingga hartanya melimpah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi mengenai arti berkah di sini kita sebenarnya agak sulit untuk mendefinisikan bagaimana keberkahan itu, karena berkah itu sifatnya merupakan sesuatu yang abstrak dan sulit kita identifikasi. Hanya saja ada kisah yang menarik mengenai pengertian berkah yang dikisahkan dalam Al-Barakatu fi Mi'ati Hadis karya Muhammad Zaki Al-Hadar. Jadi pada suatu waktu seorang ulama berdoa, Allahumma barik li fi rizkihi. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang berkah. Lalu ada seseorang yang bertanya, wahai Syekh, kenapa engkau berdoa meminta berkah di dalam rezekimu? Kenapa bukan hanya langsung meminta rezekinya saja? Lalu Syekh itu menjawab bahwasanya sesungguhnya Allah sudah menjamin rezeki untuk seluruh makhluknya, tetapi tidak menjamin keberkahan bagi rezekinya. Oleh sebab itu aku berdoa agar diberi keberkahan rezeki. Berkah merupakan tentara rahasia Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Jika berkah menempel pada harta akan menjadi kekayaan, jika menempel pada keturunan akan menjadi anak yang soleh, jika menempel pada tubuh akan menjadi kekuatan, jika menempel pada waktu akan menjadi kemakmuran, dan jika menempel pada hati akan menjadi kebahagiaan. Jadi marilah kita menjadikan momen pada bulan Ramadan, khususnya di pagi hari, untuk mendapatkan limpahan berkah dan pahala dengan menjadikannya waktu untuk melakukan amal-amalan sunnah. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.